Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Biantoro, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah horor yang semoga saja menghibur teman-teman semuanya. Langsung saja kita simak cerita misteri dengan judul Akibat berbuat mesum di sarang gendruwo. Arum meletakkan semua belanjaannya di teras. Tiba-tiba keluarlah mertuanya dan menyuruh dirinya untuk masuk ke rumah lewat samping rumah. Mertuanya Arum menyuruh Arum jangan sampai lewat ruang tamu. Walaupun agak sedikit heran, Arum menuruti perintah mertuanya. Dari jendela samping rumahnya, Arum sempat melihat suaminya sedang mengobrol dan bercanda dengan teman-temannya. Ya, intinya mereka sedang mengadakan reuni kecil-kecilan. Di ruang tamu itu terlihat ada 3 orang lelaki dan seorang wanita. Begitu sampai di dapur, Arum berniat untuk memasak dan mencuci pakaian. Namun belum sempat dia melakukan pekerjaannya, tiba-tiba mertuanya sudah menyuruhnya untuk membuatkan minum para tamu. Dalam hatinya Arum sempat bertanya-tanya, bukannya saudara-saudara suaminya itu banyak yang nganggur? Itu si Indri malah bermain HP, dan kakak iparnya itu juga lagi asik menonton televisi. Apa mereka tidak melihat kalau dirinya begitu sibuk? Sejak pagi tidak beristirahat, mulai dari belanja, memasak, dan mencuci. Sesekali terdengar gelak tawa suaminya dan teman-temannya. Sebut saja suaminya ini bernama Hengki. Arum pun cepat melihat Hengki begitu akrab dengan temannya yang wanita itu. Ya, memang dapur dan ruang tamu jaraknya tidak begitu jauh dan langsung berhadapan. Jadi apa yang terlihat di ruang tamu bisa dilihat dari dapur. Setelah minumannya jadi, Arum menghidangkannya ke ruang tamu. Namun, sampai di ruang tamu, ketika Arum meletakkan minuman-minuman di meja, Hengki sama sekali tidak merespon dirinya, tidak memperkenalkan dirinya ke teman-temannya. Bahkan, teman-temannya mungkin mengira kalau Arum ini seorang pembantu, karena pakaiannya begitu kumal dan lusuh. Hengki seorang pengusaha yang bisa dibilang cukup sukses, dan Arum ini seorang ibu rumah tangga. Ya, mungkin karena statusnya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan dan cuma numpang di rumah mertua, Arum ini selalu direndahkan oleh saudara-saudaranya Hengki dan juga mertuanya. Arum ini diperlakukan seperti layaknya seorang pembantu. Padahal kesuksesan Hengki sebagai pengusaha ini tidak lepas dari peran Arum di sana, di mana perusahaannya Hengki menjadi maju pesat itu dikarenakan ide-ide dan gagasan dari Arum. Banyak sekali produk dari perusahaannya Hengki yang sukses di pasaran karena strategi dan usulnya Arum. Namun peran besar Arum ini benar-benar dipandang sebelah mata oleh keluarganya Hengki, termasuk Hengki sendiri. Dia tidak menyadari bagaimana besarnya peran Arum dalam kesuksesannya. Setiap hari Arum hampir tidak pernah beristirahat. Mulai dari bangun pagi harus berbelanja ke pasar, bersih-bersih rumah, memasak, dan lain sebagainya. Kadang Arum agak sedikit bersantai sebentar, keluarganya Hengki sudah pada nyinyir. Pagi itu teman-temannya Hengki semasa di SMA memang sedang bertamu. Dari dapur sayup-sayup Arum mendengar suaminya bercanda dan tertawa dengan teman-temannya. Namun ada hal yang cukup menarik perhatian. Suaminya cenderung lebih banyak bercanda dengan salah seorang teman wanita semasa SMA-nya. Sebut saja teman wanitanya ini bernama Diva. Diva dan Hengki memang memiliki hubungan khusus. Sudah beberapa kali terlihat Diva mencubit lengan dan pinggangnya Hengki. Sudah lama kedua orang ini memang menjalin hubungan gelap. Hal ini dimulai dari ketika Hengki pulang kerja. Waktu itu hujan turun sangat deras. Ketika melewati kawasan pemakaman umum, dia melihat seorang wanita yang sedang berteduh di bawah gubuk di samping pemakaman. Hengki merasa tidak asing dengan wanita itu. Akhirnya dia pun menemukan mobilnya dan ikut berteduh di dalam gubuk di samping pemakaman. Setelah sampai di depan wanita itu, barulah Hengki mengenali ternyata dia adalah Diva, teman SMA-nya. Mereka pun langsung berjabat tangan dan saling bercerita pengalaman masing-masing. Namun karena hujan benar-benar deras
dan sangat lama tidak reda-reda, kedua orang ini pun akhirnya merasa kedinginan. Hengki pun lambat laun mulai berani mendekati dan mendekap Diva. Dan Diva pun sepertinya tidak keberatan Hengki berbuat seperti itu, karena saat itu udara benar-benar sangat dingin. Sampai akhirnya mereka tergoda untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Di dalam gubuk di samping pemakaman itu, mereka melakukan hubungan suami istri. Ketika hujan sudah reda, akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Namun ketika mereka pergi dari tempat itu, mereka tidak sadar ada sepasang mata yang mengawasi. Sepasang mata merah menyala dari sosok makhluk hitam tinggi besar. Dan mungkin sepertinya dari sinilah malapetaka itu akan terjadi. Tak terasa, pernikahan Hengki dan Harum sudah mencapai 2 tahun. Namun, pasangan suami istri ini belum juga dikaruniai seorang anak. Sebenarnya Harum sudah sempat 2 kali hamil. Namun sangat aneh sekali. Setiap kali hamil dan kehamilannya umurnya mencapai 7 bulan, kandungannya selalu lenyap. Sudah 2 kali hal ini terjadi. Akhirnya Hengki berniat berpoligami. Dia beralasan kalau Harum tidak bisa memberikan keturunan. Hengki ingin menikahi Diva, dan Diva pun ternyata tidak menolak kalau dia dijadikan istri mudanya Hengki. Namun tentu saja Harum tidak bersedia kalau dia dimadu. Harum merasa dirinya sangat direndahkan. Selama ini perlakuan Hengki dan keluarganya terhadap dirinya sangat tidak manusiawi. Apalagi sekarang dia akan dipoligami. Tentu saja Harum tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya yang semakin menyiksa batinnya. Padahal Harum ini sebenarnya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Namun karena kesibukannya mengurus rumah tangga, menjadikan dirinya tidak sempat bersolek dan berdandan. Dan Harum ini adalah wanita yang penurut, sabar, dan tidak pernah menuntut. Namun kali ini dia merasa perlakuan Hengki dan keluarganya sudah di luar batas. Harum pun akhirnya meminta bercerai dari Hengki. Ketika mendengar niat Harum ingin bercerai, Hengki sangat marah. Dia pun langsung mengusir Harum dari rumahnya. Padahal saat itu hujan turun sangat deras. Di tengah hujan yang sangat deras, Harum berjalan sambil menangis. Tiba-tiba di belakangnya ada sebuah mobil. Ketika mobil itu melewati dirinya, tiba-tiba mobil itu berhenti. Terlihat seorang pria keluar dari mobil membawa payung dan menghampirinya. Ternyata pria ini adalah Yusuf. Yusuf ini pemilik perusahaan yang menjadi pesaing perusahaannya Hengki. Perusahaan Yusuf dan Hengki memang bersaing ketat. Harum seperti tidak percaya ketika pria yang menghampirinya itu adalah Yusuf. Kemudian Yusuf membuka pintu mobilnya dan mempersilahkan Harum untuk masuk ke dalam. Karena tidak ada pilihan, Harum pun masuk ke dalam mobil orang yang menjadi kompetitor perusahaan suaminya. Di dalam mobil Yusuf bertanya kepada Harum dengan nada yang sangat heran. "Kamu kenapa di tengah hujan deras kok berjalan sendirian? Memangnya Hengki kemana?" Mendengar pertanyaan Yusuf, Harum hanya bisa menangis. Melihat Harum menangis, Yusuf pun tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia menunggu Harum supaya lebih tenang dulu. Setelah Harum psikologisnya sudah stabil, dia mulai menceritakan semua permasalahan keluarganya dari awal sampai akhir. Mendengar cerita Harum, Yusuf pun geleng-geleng kepala. "Aku tidak habis pikir dengan Hengki itu. Kenapa sejak dari SMA dia tidak berubah sama sekali?" Ternyata Yusuf, Harum, dan Hengki ini dulu satu sekolah di SMP. Sebenarnya Yusuf ini waktu SMP dia sempat jatuh hati kepada Harum. Namun belum sempat dia mengungkapkan perasaannya. Mereka sudah lulus sekolah dan Yusuf berbeda sekolah dengan Harum. Sampai akhirnya Harum menjadi suaminya Hengki. Dalam perjalanan karirnya, Hengki dan Yusuf ini bersaing ketat dalam memasarkan produk perusahaannya. Mungkin Yusuf tidak akan pernah mengira kalau kemajuan perusahaannya Hengki itu ada peran besar Harum di dalamnya. Tepat ketika mobilnya Yusuf sampai di rumah, hujan sudah reda
Yusuf pun menawarkan kepada Arum untuk menginap di rumahnya. Tentu saja Arum pun langsung menolak. Dia khawatir kalau akan menjadi gunjingan orang-orang atau tetangga di sekitarnya. Namun Yusuf berusaha meyakinkan Arum kalau di rumahnya ada ayah ibunya. Ternyata Yusuf ini belum menikah dan masih tinggal bersama orang tuanya. Akhirnya Arum pun menerima ajakan Yusuf untuk menginap di rumahnya. Pagi itu Yusuf bangun tidur agak kesiangan. Dia seperti mencium bau nasi goreng yang sangat menggoda. Yusuf pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan mendadak perutnya terasa sangat lapar begitu mencium bau nasi goreng itu. Begitu keluar kamar, ibunya Yusuf langsung menyapa. "Kamu sarapan saja dulu, nanti nasi gorengnya keburu dingin." Hengki pun bertanya kepada ibunya, "Loh, ibu tadi beli nasi goreng ya?" "Oh enggak," kata ibunya. "Nasi goreng itu masakannya Arum. Tadi ibu sudah mencicipinya habis 1 piring. Ternyata rasanya nikmat sekali. Kamu coba saja kalau tidak percaya." Yusuf pun bergegas mencicipi nasi gorengnya Arum. Dan benar, ternyata rasanya sangat nikmat sekali. Yusuf sampai habis 2 piring. "Kayaknya kamu suka sekali ya dengan nasi goreng." Tiba-tiba Yusuf mendengar suara dari belakangnya yang tidak lain adalah suaranya Arum. Yusuf pun langsung menghentikan makannya dan meminum beberapa teguk air putih. Kemudian dia berkata, "Aku tidak menyangka kalau engkau pintar sekali masak. Padahal sebelumnya aku itu tidak begitu suka dengan nasi goreng. Tapi pagi ini aku benar-benar merasakan nasi goreng yang sangat nikmat." Arum pun langsung menjawab, "Alah, itu kan nasi goreng biasa. Kamu saja yang terlalu berlebihan mengujiku." "Oh enggak Arum, ini benar-benar nikmat," kata Yusuf meyakinkan Arum. Selesai makan, Yusuf dan Arum mengobrol. Kebetulan hari itu hari Minggu, jadi Yusuf libur kerja. Yusuf pun menawari Arum agar mau bekerja di perusahaannya. Arum pun sempat merasa tidak enak kepada Yusuf. "Waduh Yusuf, kamu terlalu baik padaku. Harus bagaimana aku membalas kebaikanmu itu?" Yusuf pun langsung menimpali. "Alah, sudahlah. Hal itu tidak perlu kamu pikirkan. Itu sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu orang-orang dalam kesulitan. Oh iya, tadi aku sudah menelpon temanku yang katanya akan mengontrakkan rumahnya. Dan tadi aku sudah mengatakan kepada dirinya kalau kontrakan dia itu aku kontrak untuk dirimu dan sudah aku bayar untuk 1 tahun. Arum sempat terkejut. "Waduh, bagaimana aku bisa membayarnya Yusuf? Pasti kontrakan itu mahal." "Oh enggak mahal. Soalnya itu milik temanku. Kamu gak usah khawatir. Kalau kamu mau bekerja di tempatku, kamu kan bisa potong gaji untuk mencicil hutang kontrakan itu." Setelah mendengar ucapan Yusuf, Arum pun sedikit lega. "Oh, kalau seperti itu aku setuju. Aku akan bekerja padamu. Dan setiap bulan gajiku dipotong saja untuk membayar kontrakan itu." Singkat cerita, akhirnya Arum bekerja di perusahaannya Yusuf. Baru beberapa bulan Arum bekerja di perusahaannya Yusuf, karirnya langsung menanjak cemerlang dan perusahaan Yusuf pun semakin maju. Gagasan dan ide-idenya Arum benar-benar brilian. Perusahaan Yusuf berkembang dengan sangat pesat. Sekarang kita menengok dulu bagaimana keadaannya Hengki. Setelah Hengki mengusir Arum, perusahaannya langsung mengalami penurunan yang sangat drastis. Semua karyawannya tidak ada yang memiliki ide atau gagasan yang brilian seperti Arum. Perusahaan Hengki benar-benar mengalami kemunduran. Belum lagi keadaan di rumah semenjak Arum diusir. Kondisi rumahnya Hengki benar-benar kacau balau. Biasanya mereka bisa duduk-duduk santai, rumah sudah bersih, makanan sudah tersedia. Tapi kali ini mereka benar-benar kerepotan. Saudara-saudaranya Hengki tidak ada yang bisa memasak. Apalagi mertuanya yang sejak dulu hanya bisa memerintah Arum saja. Setelah Arum pergi seperti ini, mereka baru sadar kalau keberadaannya Arum itu ternyata sangat besar artinya. Suatu ketika, akhirnya Hengki mendengar juga kalau ternyata Arum bekerja di perusahaannya Yusuf. Mendengar hal itu, Hengki langsung emosi. Dia pun langsung mendatangi perusahaannya Yusuf. Sampai di depan kantornya Yusuf, Hengki langsung masuk, tapi dia dicegat oleh security. Terjadi perdebatan yang sangat sengit. Karena mendengar ribut-ribut di luar, akhirnya Arum dan Yusuf keluar kantor.
Arum sangat terkejut sekali melihat kehadiran Hengki yang sedang marah-marah di situ. "Hengki, apa yang kamu lakukan di sini?" Mendengar teriakan Arum, Hengki pun langsung menghampiri Arum dan menarik tangannya. "Cepat, kamu pulang. Kamu itu masih istriku," teriak Hengki. Refleks Yusuf pun langsung mendorong tubuhnya Hengki. Hengki langsung emosi. "Kamu tidak perlu ikut campur. Ini adalah urusan rumah tanggaku dengan Arum. Kamu itu orang luar. Bagaimanapun juga, Arum ini masih sah menjadi istriku secara peraturan negara. Jika kamu mengganggu urusan rumah tanggaku, aku bisa menuntutmu." Yusuf pun langsung terdiam mendengar perkataan Hengki. Ya, memang benar. Walaupun secara hukum agama mungkin Hengki dan Arum sudah bercerai, tapi kalau menurut peraturan negara, mereka masih sah menjadi suami istri dan masih dilindungi oleh undang-undang. Kembali, Hengki menarik tangan Arum, bahkan sampai menjambak rambutnya. Namun Yusuf tidak kurang akal. Dia pun langsung mengeluarkan HP-nya dan merekam tindakan Hengki yang memperlakukan Arum secara kasar. Hengki menarik-narik tangannya Arum dan Arum pun berteriak-teriak memanggil namanya Yusuf. "Yusuf, tolong aku Yusuf, tolong." Yusuf tetap merekam kejadian itu. Hengki pun semakin emosi. Kembali dia menjambak rambutnya Arum dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Setelah merasa rekamannya sudah cukup, Yusuf mematikan HP-nya dan langsung memegang kerah bajunya Hengki. "Kamu memang laki-laki tidak tahu diri. Kamu mau menuntutku? Silahkan. Tadi aku sudah merekam tindakanmu kepada Arum. Aku bisa saja melaporkan kejadian ini ke polisi dengan laporan KDRT. Kita lihat saja siapa yang akan menang di pengadilan nanti." "Pengajar kau Yusuf, beraniannya kau menjebakku. Awas kau ya." Setelah mengancam Yusuf, Hengki langsung masuk ke mobilnya. Sambil membanting pintu mobil, dia pergi dengan mengegas-ngegas mobilnya. "Kamu tidak apa-apa Arum?" tanya Yusuf kepada Arum. "Aku baik-baik saja Yusuf," kata Arum. Setelah kejadian itu, Arum langsung menggugat cerai Hengki di pengadilan. Dan rekaman tindakan kasar Hengki kepada Arum itu benar-benar membuat Hengki tidak berdaya. Hakim pengadilan pun akhirnya mengabulkan gugatan cerai Arum pada Hengki. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Yusuf dan Arum semakin akrab. Sampai akhirnya mereka merencanakan untuk menikah. Kita kembali menengok bagaimana kondisinya Hengki. Setelah Hengki bercerai dengan Arum, pihak keluarganya Hengki langsung membujuk Hengki agar segera mencari pasangan hidup. Tanpa tunggu lebih lama lagi, akhirnya Hengki pun menikah dengan Diva. Namun rumah tangga mereka belum ada 1 tahun, hampir setiap hari selalu diwarnai pertengkaran. Diva memang sangat jauh berbeda karakternya dengan Arum. Kalau Arum itu wanita yang sangat rajin, penurut, dan tidak macam-macam. Sangat berbanding terbalik dengan Diva. Diva ini wanita yang sangat malas, tidak tahu sopan santun, dan suka menuntut. Bahkan dia berani membentak ibunya Hengki hanya gara-gara ketika ibunya Hengki menyuruhnya berbelanja ke pasar. Tak terasa, 2 tahun sudah berlalu. Yusuf dan Arum sudah menjadi sepasang suami istri, dan mereka memiliki seorang anak yang imut dan lucu. Padahal ketika hamil Arum sempat khawatir bagaimana kalau nanti kandungannya hilang lagi. Tapi ternyata selama hamil Arum tidak mempunyai masalah apapun dan dia bisa melahirkan dengan selamat. Berbeda dengan kondisi rumah tangganya Hengki dan Diva. Semenjak Hengki dan Arum bercerai, perusahaannya Hengki terus merugi dan perekonomian mereka juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan ketika Diva sedang hamil dan ketika usia kehamilannya mencapai 7 bulan, Diva mengalami hal yang sama seperti yang dialami Arum. Diva kandungannya lenyap dan itu sudah dialami Diva sebanyak 2 kali. Karena semakin hari kondisi rumah tangganya semakin parah, akhirnya Diva dan Hengki bercerai. Namun tidak lama kemudian Hengki sudah menikah dengan wanita lain
dan Diva pun juga menikah dengan pria lain. Namun, ternyata kejadian-kejadian buruk tetap menimpa mereka. Ketika istrinya Hengki hamil mencapai 7 bulan, kembali apa yang dialami Arum dulu terulang pada istrinya yang sekarang. Kandungan istrinya Hengki lenyap. Begitu juga Diva. Ketika Diva sudah menjadi istri orang lain dan dia hamil mencapai 7 bulan, kandungan Diva juga lenyap. Pada suatu malam, Hengki pergi ke sebuah kafe untuk menenangkan diri. Dia tidak habis pikir, kenapa setiap kali istrinya hamil selalu lenyap. Mulai dari Arum, Diva, dan istrinya yang terakhir ini, setiap hamil mencapai 7 bulan, kandungannya lenyap. Tidak berapa lama kemudian, tanpa disengaja lewatlah Diva di depannya. Hengki pun sempat terkejut dan terperanjat ketika melihat Diva lewat di depannya. Refleks dia pun memanggil Diva. "Kamu sedang apa di sini?" tanya Hengki. Diva pun langsung sontak menoleh ke arah suara orang yang memanggilnya. Diva pun juga sangat terkejut. Ternyata yang memanggil itu adalah mantan suaminya. Diva pun langsung menghampiri Hengki dan mengobrol saling menanyakan kabar. Setelah mengobrol sekian lama, mereka pun saling menceritakan kisah mereka yang ternyata memiliki kesamaan. Mereka sama-sama belum mempunyai anak, dikarenakan ketika kandungan mencapai 7 bulan, kandungannya lenyap. Kemudian Hengki berkata kepada Diva, "Sepertinya ini ada yang tidak beres, Diva. Sebaiknya kita tanyakan saja kepada orang-orang yang paham hal ini." Diva pun menjawab, "Ya mas, aku juga merasakan hal yang tidak beres dengan kita." Beberapa hari kemudian, akhirnya mereka pergi ke seorang yang dianggap mengerti tentang hal ini. Diva dan Hengki pergi ke seorang dukun atas saran temannya. Setelah sampai di tempatnya sang dukun, Hengki dan Diva menceritakan semua masalahnya. Sang dukun itu pun kemudian meminta Hengki dan Diva untuk menusuk jarinya dengan jarum dan meneteskan di atas mangkuk yang berisi air yang telah disediakan. Walaupun agak bertanya-tanya, namun akhirnya Hengki dan Diva menuruti perintah sang dukun. Hengki dan Diva menusuk jarinya dengan jarum hingga darahnya keluar dan ditetaskan ke mangkuk yang berisi air yang telah dimantrai oleh sang dukun. Setelah darah Hengki dan Diva bercampur di dalam air itu, sang dukun kembali membacakan mantra untuk kesekian lamanya. Selesai membaca mantra, sang dukun pun mengambil nafas perlahan dan dia memejamkan matanya cukup lama, mungkin kira-kira hampir setengah jam. Hengki dan Diva pun sempat gelisah dengan apa yang dilakukan sang dukun itu. Namun, beberapa saat kemudian, sang dukun itu pun membuka matanya. "Bagaimana, Mbah?" tanya Hengki dan Diva serentak. Sang dukun itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Diva dan Hengki langsung berpandangan. "Bagaimana, Mbah?" tanya Hengki kembali mengulangi pertanyaannya. "Begini Mas Hengki dan Mbak Diva. Ini Mbah mau nanya, apa kalian pernah berbuat sesuatu yang tidak terpuji di makam? Tepatnya, makam di sebelah sekolah SMA di ujung jalan itu." Hengki dan Diva sangat terkejut mendengar pertanyaan sang dukun. Mereka heran, bagaimana sang dukun ini kok bisa tahu kalau mereka pernah melakukan hubungan suami istri di rumah samping pemakaman itu. Dengan sedikit gugup dan malu-malu, Hengki pun menjawab, "Iya Mbah, kami pernah melakukannya di gubuk samping makam itu." Sang dukun pun kembali mengambil nafas panjang dan dia kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. "Begini Nak Diva dan Mas Hengki, ketahuilah, terus terang, ketika kalian melakukan hubungan itu, kalian sedang diawasi oleh penunggu makam itu. Penunggu makam itu adalah sosok genderuwo yang saat ini sudah menjadikan kalian berdua sebagai tawanannya." "Tawanannya?" Kembali Hengki dan Diva berpandangan. "Maksudnya bagaimana Mbah?" tanya Diva. "Begini, ketika kalian melakukan hal itu di gubuk di samping pemakaman, terus terang, sosok genderuwo itu sangat marah pada kalian berdua. Akhirnya dia mengambil keturunan kalian. Jadi walaupun kalian ini mau menikah dengan siapapun, setiap kehamilan mencapai 7 bulan,
calon bayi kalian pasti akan diambil oleh genderuwo itu. Seperti kamu, Nak Hengki. Walaupun kamu berganti istri berapapun, ketika istrimu hamil mencapai 7 bulan, maka kandungannya akan lenyap diambil oleh genderuwo itu. Dan ini juga berlaku buat kamu, Mbak Diva. Walaupun kamu berganti suami berapa kali pun, setiap kali kamu hamil mencapai 7 bulan, maka kandunganmu akan lenyap diambil oleh genderuwo. Terus kami harus bagaimana, Mbah? Tanya Hengki dan Diva. Mbah Dukun pun menjawab, terus terang, saya hanya bisa membantu sampai di sini saja. Hanya bisa membantu memberitahu apa penyebab kalian tidak bisa mempunyai anak. Untuk selanjutnya itu di luar kekuasaan saya. Saya tidak berani melangkah lebih jauh lagi. Hengki dan Diva pun akhirnya sampai kapanpun tidak bisa memiliki anak. Sampai akhirnya perusahaan Hengki pun benar-benar bangkrut. Bahkan rumah yang ditempati pun juga ikut dijual. Perusahaannya juga sudah dijual. Begitu juga Diva. Akhirnya Diva menjadi janda karena setiap menikah suaminya akan menceraikannya karena Diva dianggap tidak bisa memiliki anak. Berbeda dengan Arum dan Yusuf, bisnis mereka semakin berkembang dan mereka sekarang memiliki 3 orang anak yang cantik dan tampan. Anak-anak mereka pintar-pintar dan memiliki sifat yang baik yang diturunkan oleh Yusuf dan Arum. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan kedepannya saya akan tetap berusaha lebih baik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.